Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita sama-sama boleh bersekutu, sama-sama belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur karena sungguh hanya Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Hanya kepadanya lah hati kita percaya. Dan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau pulihkan kekuatan tubuh jasmani kami, dan Kau terus segarkan jiwa kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh terus menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam seluruh aktivitas kami, sungguh kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang ajaib. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang haus, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku,
kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Katakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin, haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Ya, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku.
kepadamu Tuhan, Kaulah segala-galanya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Bapa yang mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada Allah lain yang seperti-Mu, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya Allah, Kau satu-satunya Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah, kami berharap, hanya kepadamu Tuhan, hanya Engkau yang kami rindu, yang kami nanti-nantikan. Sebab Engkau yang berfirman Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru bagi kami yang menanti-nantikan Engkau. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai hidup bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu. Kami tenang, kami aman, kami kuat di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami sembah Engkau pagi hari ini, kami tinggikan nama-Mu,
Yesus Tuhan, Yesus. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang sangat berarti bagi kami, Engkau yang tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab hanya di dalam Engkau kami dapatkan semuanya, Tuhan, yang terbaik dari-Mu, yang terbaik Kau beri bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang, sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami, Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami di dalam penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami. Dan bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Dan biarlah Kau yang dipermuliakan di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Engkau, Tuhan.
keselamatanku. Ya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali katakan, hanya dekat Allah ku tenang. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, ya, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ya, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah hidup bersamamu Tuhan. Sebab itu biarlah kami terus haus akan Engkau, rindu kepadamu, dan kami mau terus tinggal di dekat-Mu. Bahkan kami tinggal di dalam-Mu, karena hanya dekat Engkau hati kami tenang. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin bergelora, hanya di dalam Engkau kami aman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami. Engkau menjagai hidup kami. Engkau menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau limpahi kami dengan rahmat-Mu. Engkau naungi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau pagari kami dengan kasih karunia-Mu. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu. Dan kami
kami mau terus berkata, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau tidak akan tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada Allah yang sama seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Semua yang terbaik Engkau berikan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebentar kami mau kembali belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Shalom. Selamat pagi. Suaranya dengar enggak? Oke. Renungan kita pagi ini diambil dari Yohanes 7 ayat yang 25 sampai 36. Mungkin saya bacakan aja ya, walaupun panjang. Berikutnya tentang pertentangan tentang asal Yesus. Nah, ayat yang ke-25, beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenal Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Amin. Nah, kalau yang saya dapat ya, dari ayat 25 sampai 36, ada dua poin yang saya dapat. Itu pun berhubungan dengan kejadian akhir-akhir ini ya. Yang pertama itu kalau sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dituakan ataupun orang yang dihormati lah,
ketika terjadi apa ya, mungkin pertentangan di sekeliling kita, mungkin juga atau jemaat. Nah, sebagai pemimpin kita harus bisa menengahi, menjelaskan, dan memberi pandangan kita agar tidak terjadi pertentangan gitu. Nah, itu poin yang saya dapatkan. Yang pertama itu ya. Yang kedua, itu kayaknya masih berhubungan dengan yang di atas di ayat 24. Jangan menghakimi. Kita kadang mungkin aku lebih bisa ngomong aku dulu, bukan kita. Aku dulu sering atau mungkin perempuan sering gitu ya. Kalau lihat khotbah atau melihat siapa yang khotbah, itu kadang-kadang dalam hati itu suka menghakimi tanda kutip. Ini yang dikatakannya nih dikerjakannya enggak? Apa yang dibilangnya ini benar enggak? Atau kadang lesunya pengkhotbahnya tidak semangat. Ataupun kita kenal pengkhotbahnya seperti orang-orang ini ya. Kita kenal pengkhotbahnya. Dulu dia gini. Benar nggak sih yang dikhotbahnya? Nah, kita meragukan tanpa melihat isi firman. Nah, itu sering tuh. Dulu. Sekarang sudah agak dewasa lah. Udah bisa mengerti firman yang penting, bukan orangnya. Nah, saya ingin menceritakan pengalaman saya di Tionghoa, di prophetic ya, akhir-akhir ini. Karena saya kena tegur Tuhan juga. Ketika merenungkan ayat ini, saya kena tegur. Saya menceritakan, tapi bukan maksud untuk menjatuhkan orang, menghakimi, tapi kita sama-sama belajar, tanpa menyebut orangnya ya. Nah, ada satu WL yang kami angkat, itu menurut pemimpin tuh dia bagus gitu. Dia bagus, bisa membawa suasana gitu. Nah, salahnya, bilang salah juga nggak salah ya. Mungkin tujuan pemimpin tuh memuji dia tuh di depan semua orang memuji dia tuh, mungkin supaya dia rajin pelayanan. Tapi mungkin dia tuh kurang siap atau gimana, jadinya dia agak aneh gitu di mata kami ya, tanda kutip lah. Jadi saat dia satu SMP dengan aku, jadi kami ada satu grup WA, satu SMP, satu di grup prophetic sama SMP. Jadi yang lucu gini, hari itu hari latihan kami. Dia bilang, hari itu hari latihan, pas hari reuni juga, ada reuni akbar lah boleh dibilang. Jadi dia WA di grup prophetic gitu, sorry ya, saya telat. Gitu bunyinya. Tapi nggak lama dia WA di grup SMP nih, sorry ya, saya telat. Saya lagi latihan di prophetic. Nah, saya bingung. Gini kenapa kok ngomong kayak gitu? Saya lagi latihan di prophetic. Belum selesai, sebentar lagi saya pergi. Terus selesai kami latihan, dianya nggak nongol-nongol. Nggak nongol-nongol. Terus selesai latihan, saya pergi reuni, saya lihat dia sudah duduk di situ, Pak. Jadi kami menjudge dia tuh gimana ya? Dia tidak punya hati kayaknya melayani di Tionghoa ini. Tidak punya hati. Dia lebih milih nih ke reuni daripada ke latihan ini. Otomatis kan minggu jadi dia nggak pelayanan gitu. Padahal dia tugas. Dari situ ada pemimpin profetik ya. Semenjak dia jadi WL, maksud setelah kejadian itu semenjak dia jadi WL, asal dia turun selesai gitu ibadah, dia pasti menghakimi dia. Dia bilang, kamu gini, kamu harus menguasai lagu, kamu jangan lupa urutan lagu, kamu lupa tanda gini. Pokoknya setiap dia turun pasti dikoreksi gitu. Jadi saya tuh dalam hati tuh setuju, Pak, setuju
Profet ini. Tapi saya nggak bicara satu kata pun. Cuma saya mengiyakan gitu loh. Nah, pas ini baca firman ini, saya tanya Tuhan tuh, contoh apa Tuhan ingatin aku itu. Sebagai, Tuhan kasih satu kalimat gini. Sebagai orang yang kamu dianggap dituakan gitu. Kamu tidak menengahi, kamu tidak membantu kasih solusi, kamu sama dengan menghakimi. Nah itu buat saya terkejut gitu. Kita tidak tidak menengahi, berarti kita sama dengan menghakimi. Nah dari ayat yang saya baca ini, saya juga koreksi diri ya. Oh berarti saya juga menghakimi. Jadi sebenarnya di dalam sudut hati yang terdalam itu, apakah saya iri gitu? Saya koreksi diri. Melayani sampai gimana ya? Ibarat kalau kami bilang, jungkir balik kaki di atas, pala di bawah, jungkir balik tiap minggu. Kita tidak pernah dipuji pemimpin tuh. Nah, dia yang baru gitu loh. Tidak punya hati lagi kita menilai. Kok dia bisa dipuji-puji gitu, sampai di Instagram viral gitu, dikatakan pemimpin tuh viral gitu. Siapa nih yang memimpin? Oh, jadi apa di sudut hati kami ini ada iri hati ya? Atau apa ya? Jadi koreksi diri lah dari ayat ini yang saya baca. Tapi puji syukurlah masih peka, masih suara hati masih bisa mendengar, bisa koreksi. Nah itu yang saya dapatkan Pak Eri. Saya kembalikan sama Pak Eri. Oh, kirain tadi dapat 2, ini baru 1. Yang dua jangan menghakimi Pak. Oh itu jangan menghakimi. Yang satu sebagai pemimpin itu oke. harus menengahi. Jadi sebagai pemimpin harus menengahi, dan yang kedua jangan menghakimi ya. Iya. Oke, tentu sekali lagi karena kan renungan kita sekarang kan satu perikop. Nah, satu perikop itu kan satu hal yang cukup panjang kalau mau dikupas, tapi tentu masing-masing Bapak Ibu baca, nanti Bapak Ibu juga masing-masing dapatkan sesuatu. Tapi seperti apa yang Ibu Ros sampaikan, ya kan topiknya adalah hari itu ada begitu banyak pertentangan di antara orang-orang Yahudi mengenai asal Yesus. Nah, jadi seperti Ibu Ros tadi katakan, kita sebagai orang yang lebih tua, harusnya kita bisa menjadi penengah untuk menenangkan semua orang ketika ada hal-hal yang bertentangan. Dan yang kedua, dikatakan jangan menghakimi. Atau lebih tepatnya seperti yang saya katakan, seperti ayat di atasnya, itu jangan memberi label. Kenapa kita bisa memberi label seseorang? Ya karena kita tidak mengenal lebih dalam seseorang. Kita hanya melihat luarnya, kita hanya melihat apa yang kita lihat sepintas, dan terkadang itu sudah membuat kita bisa menjudge atau melabel seseorang. Ya, tapi melalui firman Tuhan ini kan kita harus belajar. Memang manusia itu kan makhluk yang paling rumit. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini ya. Di satu sisi, mereka mempertanyakan, benar nggak dia ini Mesias, Kristus? Karena kita tahu asalnya dari mana. Dia itu anaknya Yusuf, anaknya Maria, dia besar di Nazaret. Nah, mereka tahu, karena di satu sisi mereka berpikir bahwa kalau yang namanya Mesias, itu kedatangannya harus dengan cara yang supranatural. Mungkin tiba-tiba turun dari kayangan terbang itu. Wah, ini baru heboh, exciting banget. Nah, tapi di satu sisi, di ayat-ayat berikutnya, mereka sendiri juga mulai mempertanyakan kepada diri sendiri. Tapi kalau seandainya Yesus itu bukan Mesias, apakah nanti akan datang yang lain lagi dan bisa melakukan mujizat lebih banyak dari apa yang Yesus lakukan? Hal-hal supranatural yang sudah Yesus lakukan saat itu. Nah, makanya kan fokus kita tahun ini adalah mengenal Tuhan. Kenapa kita bisa mempunyai pemikiran yang bertentangan sendiri di dalam pikiran kita?
Karena seringkali kita bahkan menilai Tuhan itu hanya sebatas apa yang kita pikir itu benar. Nah, makanya berkali-kali kalau kita mau mengenal Tuhan, tidak ada cara lain, kita harus mengenal firman Tuhan itu sendiri. Makanya berkali-kali kan saya pernah katakan seperti ini, kenapa di dunia ini ada begitu banyak agama? Karena kan agama itu muncul karena dari pikiran manusia, sudut pandang manusia, menilai Tuhan, dalam tanda kutip. Tuhan itu seperti apa? Kalau mau datang kepada Tuhan itu seperti apa? Sehingga setiap kelompok, setiap agama punya pemikirannya masing-masing, dan itu bisa bertentangan satu dengan yang lain. Makanya lahirlah ada begitu banyak agama. Nah, tapi melalui kebenaran firman Tuhan dan semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, harusnya pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan dari apa yang kita tahu tentang Tuhan, tapi maksudnya seperti ini, harusnya dari Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan tentu dalam konteks ini kan hari-hari ini seperti yang berkali-kali saya akan sampaikan, ya kita harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah Allah. Semakin kita mengenal firman, itu artinya kita semakin mengenal Tuhan. Jadi, kalau saya mau katakan gini, firman Tuhan itu bukan hanya sebatas autobiografinya Tuhan, bukan. Tapi firman itulah Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 kan dengan jelas katakan begitu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bagi saya firman Tuhan itu bukan hanya sekedar autobiografinya Tuhan, sehingga melalui kita baca firman kita tahu, oh Tuhan itu begini, oh Tuhan itu begitu, oh Tuhan itu begini. Enggak hanya sebatas seperti itu. Tapi kita harus menyadari dan meyakini bahwa firman itulah Tuhan. Makanya tidak ada cara lain, seperti yang berkali-kali juga saya ingatkan beberapa hari ini, seperti khotbah Pak Ahyong, kalau kita mau semakin mengenal Tuhan, sehingga kita tidak menjadi gampang kecewa, bahkan menghakimi Tuhan, menganggap Tuhan nggak perhatiin kita, menganggap Tuhan nggak peduli dengan kita ketika kita punya masalah, itu karena kita nggak mengenal. Kita hanya memikirkan tentang Tuhan menurut apa yang kita pikir sendiri. Oh, kalau yang namanya Tuhan itu harusnya gini dong. Kalau aku punya masalah harusnya tolong dong. Kok ini nggak tolong? Nah, artinya ada begitu banyak orang akhirnya hanya mengenal Tuhan menurut apa yang dia pikir. Dan yang seperti berkali-kali saya katakan, akhirnya sebenarnya yang jadi Tuhan itu siapa sih ya? Tuhan atau kita yang jadi Tuhan? Kok jadinya kita yang ngatur Tuhan harus seperti ini, Tuhan harus seperti itu, sehingga kalau nggak cocok dengan pikiran kita, kita juga bingung. Dia ini Tuhan nggak sih sebenarnya? Nah, sama seperti orang-orang yang ada pada waktu itu. Akhirnya mereka mempertentangkan sendiri pikiran mereka sendiri. Kan berkali-kali juga saya udah ingetin, memang kita ini kan makhluk pemikir. Dalam hitungan detik saja ada begitu banyak pikiran yang bisa muncul, dan seringkali pikiran itu bertentangan satu dengan yang lain. Makanya kenapa banyak orang stres sampai depresi. Karena dia mikir sesuatu, nanti begitu dia rasanya dia udah dapat sesuatu, ya ini. Tapi sebentar lagi pikirannya dia sendiri menentang pikiran yang tadi. Tapi nanti kalau begini, jadinya begini gimana ya? Aduh, mikir lagi. Nah, makanya untuk kita mengenal Tuhan, nggak ada cara lain selain kita baca firman, terus kemudian kita taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun terkadang susah untuk kita cerna, bagian kita cuma taat. Makanya kalau hari ini kan saya yang sampaikan renungan di video renungan kita. Saya fokus di ayat yang ke-28, 29, di mana Yesus katakan begini, seperti aku kenal Bapa, kata Yesus, dan aku datang karena Dia mengutus aku. Nah, hari ini kita juga mau belajar untuk semakin mengenal, dan bukti pengenalan kita akan Tuhan itu adalah ketaatan kita. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan menundukkan pikiran kita yang terbatas itu pada pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ketika rasanya, aduh, susah untuk aku mengerti tentang Tuhan, apalagi tentang perintahnya.
Tapi yuk kita punya sikap hati, ya sudah, karena itu firman Tuhan, aku mau belajar taat. Itulah pengetahuan, terus pengalaman, artinya taat melakukan firman, dan ketiga baru pencerahan. Ada hikmat, ada ilham Roh Kudus, karena Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita. Jadi pagi hari ini, jangan sampai kita sendiri punya pemikiran yang saling bertentangan tentang siapa Yesus, dan supaya hal itu nggak terjadi, nggak ada cara lain, kita harus semakin dalam mengenal Tuhan melalui firman. Dan seperti apa yang Ibu Ros tadi sampaikan, semakin kita mengenal Tuhan, ketika ada orang di kanan kiri kita yang mengalami pertentangan, kita bisa menengahi. Dan seperti yang Ibu Ros tadi katakan juga, jangan melabel seseorang. Bahkan jangan melabel Tuhan menurut apa yang kita pikir. Karena pikiran kita itu sangat-sangat terbatas. Seperti yang pernah saya juga katakan, 3 orang buta disuruh memberikan pendapat mereka tentang bagaimana itu gajah. Yang satu ngomong kayak dinding, yang satu ngomong kayak paralon, yang satu ngomong kayak tiang, yang satu ngomong, yang lainnya ngomong nanti seperti cambuk. Karena pikiran kita terbatas. Tapi izinkan Tuhan membuka pikiran kita, dan bagian kita adalah membuka hati kita untuk setiap firman Tuhan. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, karena seperti yang saya katakan tadi, kita bacanya satu perikop cukup panjang. Tentu ada sisi-sisi lain yang mungkin Bapak Ibu dapat, dan Bapak Ibu boleh bagikan kepada kita. Selain apa yang Ibu Ros tadi sampaikan dan yang saya tambahkan. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan, silakan. Ada sedikit dari ayat 30 ini bagian yang terakhir ya. Sebab saatnya belum tiba. Jadi Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu memang bukan mau-mau kita. Mau Tuhan sebenarnya kita ini ditangkap dan dijadikan umat tebusan itu. Nah, saatnya belum tiba itu memang banyak ditentukan oleh Tuhan sebenarnya. Kita menjadi mengenal Tuhan seperti sekarang pun juga sebenarnya mau Tuhan. Maka kita harus menempel kepada Tuhan. Kalau istilah saya menempel kepada Tuhan supaya kita semakin menyadari lah kita ini debu, Dia yang Maha Kuasa itu. Nah, kalau kita menempel kepada yang Maha Kuasa itu, wow, sing ada lawan. Memang Tuhan katakan kan, ya, tidak ada yang dapat melawan engkau bila aku ada di dalammu. Nah, itulah Bapak Ibu, waktu masing-masing orang untuk pengenalan Tuhan seperti ya yang Pak Heri, Ibu Ros, saya, kita semua masing-masing itu kan beda-beda. Ya, maka ada yang kirim WA kayak gitu ya, Ibu Ros. Jadi ya boleh kita senyum-senyum aja. Nah, seperti itu. Jadi waktu Tuhan, waktunya itu luar biasa kok. Kalau kadang saya ya, kalau dalam keluarga saya, di dalam keluarga saya yang kecil ini, memang adalah Bu Ros. Mungkin nggak bisa disebut kata iri gitu, nggak bisa sih begitu, enggak. Ada, tapi terus memperkatakan yang lain itu membuat yang lain lagi itu menjadi menentang yang lain gitu. Nah, mungkin sulit kata-kata saya ini. Tapi mungkin ada yang mengetahui kata-kata saya. Nah, seperti itu. Kapan hal itu bisa menjadi sesuatu yang berubah ya? Itu memang ada saatnya Tuhan. Saya percaya sekali. Kalau saatnya belum tiba, itu wah luar biasa deh Bu Ros. Orang itu ya bisa kayak gitu. Nge-WA sana sini kayak gitu. Dan membenarkan dirinya sendiri. Tapi ya balik-balik lagi kita harus ingat kita debu, Tuhan yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, baik itu hidup pribadi atau hidup pelayanan, saya melihat banyak orang yang sudah melayani Tuhan itu, mohon maaf ya,
merasa superior. Jangan. Ya, kita tetap debu dah, kita tetap debu. Kita melayani Tuhan, baiknya kita menempel kepada Tuhan, caranya ya kita dilekatkan melalui firman Tuhan. Itu yang saya dapat, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Medianti. Jadi selalu diingatkan kita ini debu, dan untuk supaya kita tetap kuat ya kita harus nempel dengan Tuhan ya. Jadi balik-balik seperti Ibu Ros tadi bilang, ya itu tadi, kita tidak bisa melabel seseorang kalau kita nggak kenal dekat dengan seseorang. Hanya melihat sepintas. Nah, tapi bagus seperti Ibu Ros tadi, punya hati yang peka ketika Tuhan selidiki hati kita cepat bertobat. Nah, itu jauh lebih penting bagi kitanya. Dan balik-balik seperti kita pernah belajar di dalam Alkitab itu kan hanya ada 3 pribadi yang Tuhan sendiri ngomong aku berkenan kepadanya. Yang pertama kepada Henok, yang kedua kepada Daud, yang ketiga kepada Yesus waktu Yesus dibaptis. Nah, tentu yang fokus kan Daud nih. Kalau Henok kan jelas firman Tuhan katakan dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya wajarlah dia berkenan sama Tuhan. Kalau Yesus ya wajarlah dia anak Allah, anak Bapa berkenan. Nah kalau Daud, siapa Daud? Daud itu manusia brengsek, maaf. Dia pembunuh berencana, dia pemerkosa istri orang, wah banyak hal. Tapi kenapa Daud bisa berkenan? Karena Daud itu punya hati yang lemah lembut dan rendah hati, cepat bertobat. Ketika Tuhan tegur, dia cepat bertobat. Nah, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia pasti akan cepat bertobat ketika Tuhan ingatkan. Nggak boleh iri ya. Aku sudah pelayanan bertahun-tahun nggak pernah viral di Instagram. Dia baru pelayanan, dia sudah viral. Terus kenyataan ada belangnya lagi sekarang ketahuan. Aduh, ya it's okay. Itu kan pribadi orang dan bagian kita adalah harus belajar mengampuni dan tidak melabel seseorang, apalagi itu sampai mengusik hati nurani kita sendiri. Nah, jadi bagus seperti Ibu Ros. Nah, itulah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin peka dengar suara Tuhan. Bukan cuma waktu Tuhan ngomong, aku berkati engkau anakku, aku mengasihi engkau anakku. Bukan. Tapi waktu Tuhan ngomong, engkau salah anakku, bertobat ya. Nah, itu kita harus mengenal bahwa itu Tuhan mengasihi kita. Dan orang yang mengenal Tuhanlah yang akan punya respon hati yang benar, seperti Ibu Ros tadi. Oke, itu saja. Saya pikir saya serahkan kepada Bapak Hengki. Kalau tidak ada lagi yang menambahkan. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Silakan Ibu Caroline. Shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan bantu untuk memimpin doa sepakat kita pagi ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Mama Pak Heri, Mama Ibu Ciacia, dan Mama Pak Simon, agar Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Biarlah sukacita dan sejahtera Tuhan juga menyertai mereka di masa tua. Dan jika ada bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, agar Tuhan juga selalu memberikan kesehatan dan perlindungan, dan juga biarlah sukacita dan berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup setiap kita dan keluarga kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia, mulai dari para pemimpinnya sampai kepada rakyatnya semua, ya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, ya Tuhan, bagi bangsa Indonesia, agar segala virus, segala serangan apapun, ya Tuhan, berasal daripada si jahat, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, tolonglah untuk virus Omikron maupun juga virus COVID, ya Tuhan, yang meningkat. Kiranya Engkau juga, Tuhan, berikan perlindungan-Mu, ya Tuhan, yang sempurna, ya Tuhan, sehingga bukan meningkat tapi menurun, tapi bukannya Omikron juga banyak, ya Tuhan, tapi berkurang, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan di muka bumi virus-virus ini dapat
lenyap ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati juga untuk berikan kami ya Tuhan perdamaian di Indonesia ya Tuhan. Kesatuan dan persatuan yang ada di negara kami Tuhan, boleh Engkau sendiri ya Tuhan yang adakan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Ros, silakan tutup dalam doa, Ibu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa sama-sama Tuhan merenungkan firman-Mu, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah debu dan bahwa Engkau Tuhan kami sehingga adalah lawan. Terima kasih Bapa, kami punya Allah seperti Engkau yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap permasalahan yang ada, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh mengandalkan Engkau. Engkau selalu menolong kami, menegur kami, dan mengangkat kami dari setiap masalah yang ada, hingga kami kuat dan sanggup menghadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kami hikmat, beri kami kekuatan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang atas setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini Engkau menyertai kami, menolong kami, dan mengingatkan kami selalu Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak hanya berhenti di pagi hari ini, tetapi selalu berbunyi di dalam hati kami. Membuat kami Tuhan untuk selalu berjalan di dalam rel-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah berkat-Mu Tuhan turun atas kami, dan sukacita Roh Kudus juga serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum akhir, ada satu statement yang saya katakan, jangan hanya kita bisa bicara tentang Tuhan, tapi sering-seringlah bicara dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal. Kalau hanya bicara tentang Tuhan, nanti akhirnya debat. Tapi lebih baik kita sering-sering bicara dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.